Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang modeling menggunakan teknik Poli. Namun sebelum kita melanjutkan langsung proses, kita akan mempelajari dasarnya dulu, ya. Nah, di sini sebenarnya adalah pengembangan dari bagaimana kita kemarin membuat meja atau membuat satu objek dengan objek seadanya. Tetapi ini kita bisa memodifikasinya. Nah, cara memodifikasinya bagaimana, Pak? Nah, caranya kita bisa klik di sini dari objek mode kita ganti menjadi edit mode. Edit mode. Ya, edit mode. Nah, ini kalian boleh menyimak, nanti rekamannya akan saya upload di YouTube dan saya berikan ke grupnya. Nah, di sini kalian bisa ya menyeleksi ya. Eh, Misalnya ini ketika menyeleksi vertex, ini adalah vertexnya. Nah, ini. Nah, vertex ini bisa kita modifikasi eh, bentuknya, misalnya seperti ini. Ya. Atau misalnya buat atap, ya atap misalnya ini, kemudian ingin menyeleksi dua ya berarti menggunakan kontrol ya, atau shift. Ya. Nah, ini bisa bisa dimodifikasi, ya seperti itu. Kemudian kita juga bisa memodifikasi dengan ini teman-teman, dengan add select, ya. Nah, dengan add select ini kalian bisa menyeleksi garisnya. Nah, dengan garisnya, ya. Jika tadi kita menyeleksi dengan titiknya, ya, ini bisa menyeleksi dengan, nah ini titik, ya. Ini dengan garis, ya. Kemudian yang ini dengan bidang atau sisi atau ya memang bidang, sisi ya, sisinya. Nah, itu. Jadi bisa seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, dari tiga ini saya rasa tidak terlalu kesulitan ya. Yang kuncinya yang jelas di sini adalah harus edit mode. Ketika kalian selain edit mode, kalian ingin menyeleksi titik, bahkan garis atau bidang itu tidak bisa. Kalau objek mode itu berarti satu gelondong, ya satu gelondong tahu ya. Artinya misalnya ini ada mouse ya, ada mouse itu berarti satu satu anu ya, satu objek langsung tidak bisa menyeleksi garis atau yang lain. Gitu ya. Harusnya kuncinya harus edit mode. Nah, seperti ini. Kemudian ada teknik menyeleksi juga, teman-teman. Nah, ketika kalian ingin menyeleksi titik, ya kita menyeleksi titik. Misalnya kan ingin seleksi semua ya. Nah, seperti ini. Ini kalau di 3D Max, ya itu belakangnya juga ikut ke seleksi. Kalau di 3D Max, kalau di Blender, nah ininya nggak ikut seleksi karena apa? Karena tertutup. Ya, paham ya? Jadi perbedaan 3D Max, 3D Max yaitu Blender juga apa objek 3D juga, 3D modeling juga, software untuk 3D modeling. Kalau 3D Max itu seleksi langsung semuanya ikut. Misalnya tarik ya, ini semuanya ikut. Tapi ini yang tertutup tidak bisa diseleksi gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Ya, kuncinya di sini dibuat transparan dulu teman-teman. Jadi dibuat yang mode wireframe. Nah, ini kan kalau kita lihat dia transparan kayak kaca gitu ya. Nah, kalau dengan mode kaca ini nanti kita bisa yang belakang ini bisa ini bisa keseleksi teman-teman ya, bisa keseleksi. Sehingga apabila kita tarik, nah, langsung ikut semua, ikut bergeser semua. Gitu. Ya, teman-teman, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Ya, ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan. Ini Mas di viewport setting ya. Ya. Ya, terima kasih. Mas ya.
Nah, di sini misalnya kita menggunakan cube. Nah, cube ini akan saya ubah menjadi apa? Nah, oke, saya ubah ke edit mode. Nah, mungkin akan saya kenalkan namanya bevel, ya, atau extrude, extrude dulu, udah apa ya, extrude. Nah, extrude itu fungsinya untuk menambah objek lagi. Ya, ini ada extrude. Jadi kalau misalnya tadi objek mode itu tidak ada extrude-nya, ketika kita pilih edit mode, ini akan ada namanya eh, extrude. Ya, syaratnya extrude itu gunanya untuk apa sih Pak? Untuk menambah objek lagi. Misalnya di sini saya ingin membuat tangga misalnya ya. Nah, ya ditarik set. Nah, seperti ini tangga. Masuk atasnya lagi bisa kita tarik set itu. Sampingnya lagi kita geser. Kemudian atasnya lagi kita geser ataskan lagi. Nah, atau ada shortcutnya teman-teman. Ya, shortcutnya adalah E. Kalau kita kalau kita lupa, kita bisa menyorot extrude-nya, kemudian di sini ada muncul huruf E-nya. Ya, itu. Nah, di sini nanti banyak sekali pengembangannya. Termasuk kalau membuat karakter itu juga bisa dengan ini kita praktekkan dengan menyeleksi satu eh, face atau bidang ini bisa kemudian bisa kita. Nah, di sini ada fungsi namanya bevel. Nah, bevel itu fungsinya di sini untuk membuat tambahan, tetapi dia agak mengerucut. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya membuat box, ya, membuat box, saya kembali lagi ke objek mode, add mesh, kemudian cube. Nah, di sini kalau saya klik edit mode, di sini ada pilihan insert bevel ya, yang bevel. Ya, kalau bevel ini berarti Ctrl B. Ya, nah ini Ctrl B. Nah, Ctrl B ini bisa kita tambahkan ini. Nah, jadi fungsinya hampir seperti extrude, tetapi dia sistemnya mengerucut ya. Ya. Halo, apakah masih mendengar suara saya? Masih ya? Oke. Oke. Oke, makasih ya. Artinya bevel itu seperti itu. Ya, ini misalnya ini kita naikkan. Nah, ini. Nah, di sini. Ini fungsi bevel. Ya. Kemudian ada fungsi juga namanya insert face. Ya. Di sini saya klik add ya. Kemudian saya buat cube. Nah, di sini kemudian akan saya coba menambahkan di sini ada insert face-nya. Nah, coba bagaimana ini efeknya. Nah, dia seperti bevel ya, tetapi masih datar. Paham ya? Dia masih bevel seperti bevel, tetapi nah, kalau bevel kan ini tadi toh, ya. Bevel kan seperti ini, agak mengerucut, tapi ini yang insert, insert face, nah, ini dia mendatar. Tidak, tidak. Nah, dia tidak masuk ke dalam, datar, tetap datar. Nah, ini mungkin fungsinya bisa dikembangkan ke sini, teman-teman. Kalau ini kita naikkan. Nah, ini bisa bisa kita amati ya perbedaannya. Ini tidak masuk ke dalam tapi
tetap datar, tetapi dia membuat jaring-jaring ke dalam, ya, jaring-jaring atau vertex. Nah, ini kalau kita tambahi dengan insert face-nya lagi, nah ini kemudian kita tarik E lagi atau extrude, itu bisa, ya. Ini ada shortcut-nya juga, teman-teman. Kalau misalnya apa ini I ya? Nah, I. Nah, ini. Kemudian E itu extrude. Nah, I lagi, E lagi, naikkan lagi. Nah, kayak gedung ya, malah. Oke. Nah, ini tiga ini bisa mengingatkan kita, oh kalau ini adalah extrude, kalau ini adalah bevel, kalau ini adalah insert face-nya atau ke dalamnya. Kemudian di sini bevel sudah, kemudian ada namanya loop cut. Ya, cut itu apa? Memotong ya. Cut itu apa? Cut. Cutter apa? Cutter. Pemotong ya. Cutter. Ya. Cutter adalah pemotong. Makanya di sini ada loop cut. Nah, loop itu berulang-ulang ya. Oke, di sini kita bisa mempraktekkan ya fungsinya. Nah, ini tak geser lagi sini biar biar tidak. Oke. Sebentar, sebentar. Oke, kembali lagi ke loop cut-nya ya. Oke. Nah, di sini untuk loop cut-nya kalian bisa melihat ya, yang fungsinya ini yang pertama harus diedit mode dulu. Ya, diedit mode. Kemudian di sini bisa kalian tambahkan juga. Oke. Ini ya perbedaan antara edit mode dan object mode. Kalau object mode itu tidak terlihat garis-garisnya ya. Kalau edit mode terlihat ini. Garisnya set, set, set. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman ya, kalian bisa menggunakan loop cut-nya. Jadi kalau kalian lihat, kalau kubus kan sebenarnya seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan jaring-jaringnya lagi, kita bisa dengan cara ini loop cut. Nah, nah, seperti ini ya. Kita bisa sehingga apabila ditambahkan extrude lagi itu bisa. Nah, kita coba. Nah, misalnya kita seleksi dengan bidangnya maju. Itu juga bisa ya. Nah, ini dari ini saya yakin mudah sekali ya, nanti dicoba-coba. Kemudian ada juga offset add loop cut. Nah, ini coba kita gunakan ya. Tapi modenya harus add ya, ini harus add select. Nah, ini harus dipinggirkan dulu biar nggak bingung. Nah, ini ada namanya add select ya, kita seleksi juga. Misalnya kita seleksi yang bagian sini. Kemudian kita menggunakan add select. Nah, sini. Nah. Atau misalnya kita cukup dua aja yang seleksi, misalnya ini kita objek mode kan, kemudian kita edit mode lagi. Nah, ini sudah terlanjur, bisa diunduh nih. Nah, oke.
Saya edit mode, kemudian saya gunakan offset add loop cut. Nah, ini bisa bisa dibagi ya. Nah, loh Pak, kalau misalnya saya hanya satu bidang bagaimana Pak? Satu bidang. Bisa juga ya satu bidang misalnya antara bidang add 1 dan add 2. Ini dan ini coba kita look at. Ini harus semua ini. Nah, ini tapi ini jarang dipakai ya, yang sering dipakai yang tadi yang loop cut-nya itu. Ini. Oke ya, ini ya. Yang sering dipakai adalah loop cut-nya ini. Jadi fungsinya untuk loop cut adalah membagi ya, membagi atau menambahkan jaring-jaring. Loh Pak, apakah itu dipakai? Dipakai. Nanti sering seiring kalian kebutuhan modelingnya semakin kompleks, itu nanti akan dibutuhkan itu nanti ya. Itu untuk loop cut. Kemudian sudah ada 4 objek yang kita pelajari ya. Tadi yang ini adalah extrude, kemudian bevel, insert face, kemudian di sini ada loop cut-nya tadi. Nah, kemudian apalagi Pak? Ya, kemudian kalau kita amati di sini ada namanya kita edit mode ya. Di sini ada namanya knife. Nah, knife itu kan eh, digunakan untuk apa sih Pak? Ya, digunakan misalnya di tengah-tengah ini ya kalian ingin ada satu objek yang kira-kira berbeda custom bentuknya. Ya, misalnya seperti ini. Ya, oke, nah, bentuknya agak custom. Nah, ini ada yang menggunakan spacebar atau menggunakan enter tadi ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian bisa menyeleksi dengan bentuk atau face selectnya, seleksi. Nah, kemudian baru di extrude. Ya, ini ya, ini custom. Nah, cuma kadang-kadang kalau misalnya ini nanti kalau kalian sudah masuk ke smoothing, ya kalau kebetulan objeknya hanya kotak-kotak sih tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah di smooth atau mungkin dihaluskan, itu biasanya ya memang butuh banyak knife ini ya, harus banyak jaring-jaringnya ya supaya biar halus. Kalau ini langsung kalian haluskan nanti pecah biasanya karena di sini aja nggak ada penghubungnya ya. Jadi bisa lanjut ke sini. Set. Nah ini, oke. Kalau mau nggak jadi di escape ya tadi ya teman-teman ya. Nah, enter. Nah ini tadi. Jadi harus ada penolongnya ini, penolong garis penolong antara ini kan antara sini sampai sini kan nggak ada penolongnya. Jadi nanti ketika di smooth itu nggak kelihatan apa rusak malahan modelnya. Seperti itu. Kita edit mode. Nggak jalan ya smoothnya ya. Ya mungkin kalau udah di repeat ini udah bisa ini baru smoothnya. Tapi smoothnya sebenarnya kalau misalnya objeknya ini bisa dengan modifier bisa nih teman-teman. Ya misalnya ini saya kemudian gunakan modifier, kemudian di sini ada subdivision surface-nya. Nah ini bisa lebih halus, smooth, bisa lebih smooth. Dan juga bisa kita naikkan untuk level level view-nya ini bisa smooth ya ini. Nah, untuk yang tadi ini kurang terlihat hasilnya ya.
Hasilnya kurang terlihat. Tapi langsung kalau dengan apa subdivision survey sudah langsung terlihat. Oke, kemudian teman-teman, ini ada fungsi lagi. Ini kan ada read region juga, ya. Ada lain nanti bisa di coba satu-satu, ya. Nanti kita akan masuk ke project dulu, ya, ke project. Bagaimana misalnya penerapan bevel, penerapan extrude, kemudian apa loop cut juga dan seterusnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Oke. Ya, namanya siapa? Nur Isnan. Oke. Gimana, Mbak? Hmm, iya. Termasuk juga nanti kan dengan kita mencoba misalnya buat meja, kemudian buat botol, ya kan, kursi itu nanti bisa dengan hanya satu objek, gitu ya. Tetapi jangan terpaku dengan apa satu objek saja. Ya. Kadang membuat karakter itu biasanya menggunakan satu dengan dimulai dari bola. Bola nanti sampai kaki-kakinya itu dengan bola satu aja itu nggak berubah. Ya, dengan eh, apa itu mode sculpting itu ya bisa satu bola itu memungkinkan